Shalom semuanya. Shalom. Yang di bawah juga shalom. Tiba saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Pada saat ini kita mari sama-sama fokus menikmati hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak di surga, kami ucap syukur Bapa. Hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama Bapak untuk kami beribadah kepadamu. Terima kasih buat segala berkat-Mu, penyertaan-Mu Bapak. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kami pada hari ini. Di surga kami akan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kau tolong Bapak, ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kau menyatakan apa menjadi kehendak-Mu bagi jemaat-Mu tempat ini ya Bapak di surga. Kau sertai ibadah ini Bapa. Kau berkati setiap jemaat-Mu, baik yang mengikuti ibadah di tempat ini ataupun yang ada di rumah secara online. Kau tolong kami semua, beri kami kehausan, kerinduan untuk kami memuji muliakan nama-Mu. Beri kami kehausan untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Siapkan seluruh hidup kami menerima firman-Mu, untuk kami memuji muliakan nama-Mu Bapa. Tutup mengusir kuping kami dan kuasa-Mu. Kepada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa udara yang dalam membangun ibadah ini, kami bersatu hati kami padakan di dalam nama Yesus. Dan kami undang hanya Roh Kudus-Mu saja yang bekerja di tengah kami. Kau berikan sukacita, Kau menyatakan kemuliaan-Mu Bapa di tempat ini Bapa. Terima kasih bagi surga. Kami akan mulaikan ibadah kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
lebih lagi bersorak memuji akan nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri. Ada sukacita, amin. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, saya lebih dari pemenang.
siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita saat ini boleh ada di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk melayani. Saat ini ya, yang Bapak Gembala sedang berada di luar kota, jadi saya diminta untuk melayani. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan melihat dari kebenaran firman Allah. Sama-sama kita buka kitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Kita akan baca satu ayat ini bersama-sama. Mari dengan kasih Kristus, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tempat ini di lantai atas, bawah, dan di rumah. Kita akan baca bersama-sama satu ayat ini dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita melihat seorang yang bernama Rasul Paulus menuliskan dalam ayat yang barusan kita baca bahwa bagaimana hidup kita sebagai orang percaya dalam setiap aspek kehidupan, suka duka, proses demi proses yang kita alami. Maka di sana kadangkala kita berkata, aduh Tuhan, kok banyak sekali pergumulan, kok banyak sekali masalah. Tetapi kadangkala kita lupa bahwa dalam apapun yang kita sedang alami, Paulus berkata dalam ayat yang kita sudah baca bahwa Allah yang turut bekerja. Mau itu sepertinya nggak baik kita alami, mau itu baik atau dalam keadaan apapun, dikatakan oleh firman Allah bahwa Allah turut bekerja. Dan kalimat yang pertama dikatakan kita tahu sekarang, ya kan? Nah, kebangetan kalau kita nggak tahu sebagai anak Tuhan, apa yang kita alami kita mulai protes dengan Tuhan. Sedangkan Paulus jelas katakan kita tahu sekarang, bukan tahun depan, bukan besok, bukan lusa, sekarang. Kalau besok kita alami, dia katakan sekarang. Jadi apapun yang kita alami harus kita katakan sekarang saya tahu. Nanti hasil dari proses itu nanti kita akan lihat, oh ternyata. Tetapi yang harus perlu kita tahu bahwa ketika kita mengalami, ketika kita menghadapi persoalan, kita berkata sekarang saya tahu semua atas kehendak Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Yeremia berkata, rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Dan kita akan tahu kapan. Yeremia berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan hari depan yang penuh dengan kebahagiaan. Kapan itu? Tunggu, jalani proses. Kapan kita akan alami itu? Tunggu, selama kita hidup di dunia ini kita akan alami itu.
Tetapi yang perlu kita tanamkan bahwa sekarang apapun kita alami, Allah ada dalam hidup kita. Dia turut bekerja dalam segala hal. Tetapi dalam Roma berkata untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan gak akan mengeluh dalam proses hidupnya. Ini jelas dikatakan oleh Paulus. Kok bisa Paulus berkata seperti itu? Bisa, karena dialami. Dalam Roma dia berkata bahwa apa yang bisa memisahkan dia dari kasih Kristus? Tidak ada. Penganiayaan, kelaparan, pencobaan, apapun itu tidak bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Sebab itu dia dialami. Dan dia sampaikan bahwa Allah terus bekerja, tetapi bagi orang yang mengasihi Dia. Bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kok bisa? Kembali lagi dari kalimat awal kita tahu sekarang. Kalimat terakhir, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Apa maksudnya? Itu dia yang saya katakan tadi, bahwa segala sesuatu jangan kita lihat dulu nantinya. Sekarang kita harus tahu bahwa tidak ada yang kita alami di luar dari pengamatan Tuhan. Semua sudah dalam rencana Allah. Kita alami proses, itu panggilan Tuhan buat kita. Kita alami pergumulan besar, itu panggilan Tuhan buat kita. Kita sudah dipanggil. Untuk apa? Untuk kehidupan nanti. Yeremia berkata untuk masa depanmu yang penuh dengan kebahagiaan. Di mana? Ya sudah. Tujuan kita kembali ikut Tuhan, iring Tuhan, melayani Tuhan. Tujuan kita apa? Kita akan terima di sana. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau keterlibatan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita miliki tujuan Allah untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Sebab itu saat ini kita akan belajar tentang melangkah bersama dengan Tuhan, melangkah maju di dalam Tuhan. Nah, untuk kita maju, nah itu tadi yang saya sudah katakan. Coba kita lihat dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat yang kelima di sana berkata, untuk kita maju melangkah bersama dengan Tuhan, apa yang harus kita andalkan? Injil Yohanes 15 ayatnya yang kelima berkata di sana, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi begini, ketika kita ada di dalam dia, sudah pasti dia di dalam aku. Paulus dalam Galatia, Efesus banyak menuliskan bahwa aku di dalam dia, dia di dalam aku. Galatia 2 ayat 20 berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi apapun yang dia alami berarti Kristus sudah ada dalam hidupnya, dan itu sudah dalam kehendaknya Tuhan. Yesus sendiri berkata, kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kamu di dalam aku di dalam kamu. Itu kata Yesus. Jadi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana kita mau maju? Bagaimana kita melangkah maju di depan dengan penuh banyak persoalan masalah kalau kita di luar Tuhan? Nggak bisa. Bagaimana kita bisa maju rohani iman kita kalau kita di luar Tuhan? Nggak akan bisa.
Karena dalam Injil Yohanes di sanalah Yesus menjelaskan bahwa kalau engkau sebagai ranting yang tidak berbuah maka akan dipotong. Kita adalah ranting-rantingnya, cabang-cabangnya kalau tidak menghasilkan, mengeluarkan buah, padahal kita ada pada pokoknya. Karena dalam sebuah pohon itu ada yang namanya ranting yang tidak akan pernah mengeluarkan buah. Dan itu kita harus bersihkan, kita harus keluarkan, kita harus potong di situ. Karena dia hanya merusak ranting-ranting yang akan mengeluarkan buah. Ya, petani soalnya jadi tahu. Kita harus potong, bersihkan dia supaya dia tidak mempengaruhi ranting-ranting atau cabang-cabang yang akan mengeluarkan buah. Jangan sampai kita dikatakan seperti itu oleh Yesus. Kalau kamu tidak berbuah, kamu akan dipotong dan dibakar. Buat apa lagi? Sebab itu dikatakan oleh Yohanes tadi, Yesus katakan, kamu harus tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa. Kembali lagi Paulus katakan bahwa kalau dia hidup, mati adalah keuntungan bagi dia. Kita ambil kalimatnya, kok untung? Sedangkan kita kebanyakan mati itu, waduh, takut. Tapi bagi Paulus dia bilang mati buat aku itu untung. Apa untungnya? Untungnya ya dia, ya itu masa depannya yang sudah dikatakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Ya itu Allah sudah sediakan. Sehingga ketika dia mati dia berkata dia untung bagi dia. Kenapa? Tetapi selama dia hidup, kata Paulus, selama dia ada di dunia ini, dia harus berbuah, dan berbuah, menghasilkan buah. Sebab itu dia berani katakan dia untung kalau dia mati. Rugi kalau kita mati, kalau kita tidak berbuah selama kita hidup di dunia ini. Sia-sia pengiringan kita kalau kita tidak mengeluarkan buah selama kita hidup di dunia ini. Itu sebabnya bagi kita, bagi anak Tuhan, orang percaya, mari teruslah semakin berlomba-lomba dalam Tuhan, makin maju di dalam Tuhan. Sehingga Paulus banyak dia memakai kata perlombaan, pertandingan, pertarungan di dalam Tuhan. Berlomba dalam iman, bertanding dalam iman, bertarung dalam iman. Itu yang kata Paulus. Karena hidup ini adalah sebuah pertandingan. Tapi percayalah, dia katakan Allah yang turut bekerja. Bahkan Paulus katakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Menang dari apa? Menang dalam segala hal. Yang menjadi pertanyaan penting bagi kita, beranikah kita untuk melangkah maju bersama dengan Tuhan? Kenapa? Itu sebabnya kita harus berani maju, melangkah. Kita nggak tahu memang ke depan besok masalah apa yang kita hadapi. Jangankan besok, selesai dari sini kita nggak tahu apa yang ada di depan kita, atau persoalan masalah yang kita akan hadapi, kita nggak tahu. Tetapi bersama dengan Tuhan dikatakan kita mampu mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Mengapa kita harus maju melangkah bersama dengan Tuhan? Dalam Yosua pasalnya yang ketiga, ayat 3 dan 4, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tahun perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya,
Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Mengapa kita harus maju? Mengapa kita harus melangkah? Bukan mundur, bukan diam. Supaya iman rohani kita makin kuat. Karena kita akan menempuh sesuatu yang baru. Jadi hal yang pertama, kenapa harus kita maju melangkah dengan Tuhan? Karena kita akan menemukan sesuatu yang baru. Kita akan menempuh sesuatu perjalanan yang baru, yang belum kita tahu, yang belum kita lalui. Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel, dia katakan harus ada aturan. Begini, begini, dan begini. Ayat yang kita sudah baca tadi. Aturan di sana seperti ini. Jangan dekat-dekat dengan tabut itu. Tabut yang berbicara tentang kehadiran Tuhan. Biarkan Tuhan yang ada di depan. Kita ikut saja. Jangan kebalik Tuhan di belakang kita. Kesasar kita. Yohanes bilang, aku jalan kehidupan, kebenaran, jalan menuju kepada Bapa di sorga. Tanpa Dia kita tidak akan sampai ke sana. Perjalanan murid-murid ketika mereka habis melayani bersama dengan Tuhan, mereka membawa Yesus naik ke perahu, seolah-olah mereka yang paling hebat. Tapi dalam perjalanan mereka tidak bisa menguasai perjalanan mereka, karena mereka tidak menganggap Yesus itu. Tetapi sehingga dalam perjalanan mereka ditimpa oleh angin, ombak, gelombang, masalah, persoalan besar. Sehingga mereka berkata, apa ini yang terjadi? Mereka lupa kalau ada Yesus yang ada bersama dengan mereka. Nanti sudah mau mati, sudah mau binasa, baru ingat. Oh iya, ada Yesus yang ada di Puritan, paling belakang lagi. Tapi Yesus tidur nyenyak. Kadangkala Yesus menguji, ayo kamu kuat silakan. Masalah berganti datang kepada kita. Yesus bukan diam, tetapi dia tidur. Tapi puji Tuhan, ingat murid-muridnya, ada Yesus. Itu pun ngomel-ngomel, burung, kalau tidak tahu kita sudah mau binasa. Kadangkala kita sebagai anak Tuhan seperti itu. Salah kita tapi dibalikan kepada Tuhan. Yang terjadi dalam perjalanan murid-murid. Biarkan Yesus yang ada di depan kita. Sebab itu Yosua membuat peraturan, tabut jangan dekat dengan tabut. Karena nanti kalau engkau dekat dengan dia, engkau binasa. Biarkan dia yang menuntun kita. Biarkan itu ada di depan kita. Karena kita akan menempuh perjalanan yang baru, yang belum pernah kita lalui. Yang saya katakan tadi, jangankan hari besok, selesai kita dari sini kita nggak tahu apa yang kita akan hadapi di depan kita. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan di depan kita, kita akan melihat inilah perjalanan baru saya dengan Tuhan. Pengalaman baru dengan Tuhan. Pengalaman yang indah dengan Tuhan. Jangan biarkan Tuhan ada di belakang kita. Biarkan dia ada di depan. Menjadi nahkoda dalam hidup kita. Untuk kita tetap ada di jalan yang baru itu. Untuk kita bisa melalui jalan yang baru yang belum pernah kita lalui. Apa yang harus kita lakukan? Tetap fokus pada tujuan itu. Jangan pernah berkata, jalannya seperti ini, nggak mau saya. Ketika kita masuk dalam proses itu, ternyata begini ikut Tuhan. Enggak, ikut sebelah lebih enak. Enggak banyak proses, maunya saya. Kenapa? Karena kita tidak fokus pada tujuan kita sebenarnya. Allah memang membuat bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Sengaja dikatakan oleh firman, sebetulnya untuk menuju ke tanah perjanjian itu dekat.
Tetapi kenapa Allah bawa mereka berputar-putar di padang gurun? Itulah sebetulnya jalan yang baru buat mereka, karena mereka belum pernah lalui jalan itu. Jalannya apa? Prosesnya. Namun pada proses itu ternyata bangsa Israel nggak mau. Sehingga mereka berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir. Mesir berbicara tentang duniawi. Mesir berbicara tentang dosa. Dan bangsa Israel berkata, lebih baik kami ada di sana. Walaupun kami kerja paksa, tapi kami makan ini. Padahal di padang gurun Tuhan sudah kasih makan kepada mereka. Tapi itulah karena bebannya orang-orang Israel. Tuhan sengaja bawa mereka ke jalan itu. Jalan yang belum mereka pernah tempuh. Mereka berkata, ada jalan yang dekat kok, kenapa harus muter-muter di sini? Saya katakan tadi, kita nggak tahu jalan yang baru itu, sesuatu yang baru yang kita akan tempuh itu adalah sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kita nggak tahu. Itu sudah dalam kehendaknya Tuhan buat kita. Yang penting kita tetap fokus kepada tujuan kita, kepada Tuhan. Gak usah lihat perkara kanan kiri, muka belakang, apalagi belakang. Tetap maju di dalam Tuhan. Fokus pada panggilan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hal yang kedua, mengapa kita harus maju melangkah bersama dengan Tuhan? Dalam ayatnya yang kelima, Yosua pasal 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Hal yang pertama ketika mereka menjaga apa yang dikatakan oleh Yosua, supaya mereka akan melalui jalan yang baru, mereka lakukan. Dan mereka melihat apa yang mereka hadapi, itulah berputar-putar pada gurun. Dan dalam hal yang kedua, dalam ayatnya yang kelima, bahwa dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Di tengah masalah proses perjalanan hidup kita, perjalanan yang baru yang tidak menyenangkan yang kita sedang lalui sekarang ini, seperti yang saya bisa katakan, apa yang sedang terjadi di dunia ini atau di negara Indonesia khususnya tentang penyakit virus ini, itu sebetulnya ketika kita terima tahun yang lalu, itu sesuatu perjalanan yang baru buat kita. Ada yang terima, ada yang ngomel, ada yang bersyukur, ada yang kenapa begini, gitu kan? Itu sesuatu perjalanan yang baru. Namun karena fokus kita kepada Tuhan, maka kita melihat pertolongan Tuhan kita sampai saat ini, bisa melewati bahaya yang ada di depan kita. Dalam hal yang kedua, mengapa kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Karena bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang belum pernah kita alami. Kalau tadi belum pernah kita lalui, hal yang kedua, hal-hal yang kita alami adalah hal-hal yang belum pernah kita alami dalam hidup kita. Apa itu? Yosua berkata bahwa besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Selesai dari sini kita keluar, apa yang kita alami? Percayalah, Yosua berkata, dia akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita, yang belum pernah kita alami. Itu yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap hidup kita, anak-anak Tuhan. Yang penting fokus terus dalam perjalanan kita kepada Tuhan. Tetapi untuk kita mengalami yang namanya perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dari Tuhan, dikatakan dalam ayat tadi ini bahwa kita harus hidup dalam kekudusan.
bahwa untuk kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, kita harus hidup dalam kekudusan. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Pertanyaannya, bisa nggak manusia kudus? Kalau kita membaca melihat dari apa yang dikatakan oleh Paulus, semua manusia di dunia ini berdosa. Tetapi bagaimana firman Allah berkata, hendaklah kamu kudus sama seperti Bapa kudus. Matius berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu yang sempurna adalah sempurna. Itu adalah standar kita masuk surga. Nah, kalau standar itu ada dalam hidup kita yang benar-benar Tuhan, tanpa ini kamu tidak masuk, gak ada yang masuk surga kita. Tetapi lihat untuk keduanya, untuk kita mengalami perkara yang ajaib, yaitu hidup dalam ketaatan. Ada nggak manusia bisa taat? Ada. Ada nggak manusia bisa setia? Ada. Itu yang sedang kita kerjakan. Dari ketaatan kita bisa mengejar kekudusan itu. Dari kesetiaan kita iring Tuhan, ikut Tuhan, kita bisa mengejar kekudusan itu. Maka kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Itu sebabnya Paulus menyadari bahwa dia adalah orang berdosa. Banyak yang dia alami, banyak yang dia lakukan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu dia katakan dia mematikan keinginan dagingnya. Dia bangkitkan keinginan roh untuk tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Dan dia berkata dia tidak lagi mementingkan apa yang ada pada dirinya. Dia sudah matikan keinginan dagingnya. Karena dia sedang mengarahkan pandangannya kepada tujuan akhirnya, yaitu surga yang kekal, hidup yang kekal di dalam Tuhan. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri dikatakan dia taat dan setia sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Saya berbicara tadi kenapa? Ada nggak yang taat? Ada. Ada nggak setia sampai akhir mati? Ada. Yesus menunjukkan sebagai pribadi manusianya, dia taat sampai mati. Dia menunjukkan pribadi manusianya ketika dia ada di dunia ini, tidak sedikit masalah, bahkan penderitaan yang dialami, tetapi dia tetap setia dan taat. Supaya apa? Dia bersama dengan Bapa di surga, padahal dia yang mempunyai surga. Dan itu yang dia tinggalkan dalam hidup kita. Setia saja, taat saja dalam proses Tuhan. Maka kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Dan yang terakhir, untuk kita mampu dan bisa melangkah maju bersama dengan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga, ayat yang ke-10 dalam Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Di sana berkata, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Banyak sekali masalah kita. Berbicara tentang orang-orang ini adalah itu musuh-musuh orang Israel. Dia berkata bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Banyak sekali masalah kita, banyak sekali lawan kita, banyak sekali proses hidup kita. Namun dia katakan
bahwa itu akan dihalau daripada kita. Adalah yang ketiga, pergumulan yang kita hadapi untuk kita terus maju melangkah dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan mengalahkan setiap lawan kita, setiap musuh kita. Bahkan kita akan menjadi pemenang. Firman Allah berkata kepada bangsa Israel, kamu akan diam saja dan aku akan ganti berperang melawan musuh-musuh. Maju terus di dalam Tuhan, tidak perlu khawatir. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah mundur di dalam Tuhan. Apapun prosesnya, besar apapun persoalan, tidak akan pernah mundur. Karena dia tahu itu adalah proses untuk kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Bahwa kita akan jadi pemenang. Banyak musuh, banyak persoalan yang kita akan hadapi. Orang Israel banyak menghadapi, namun dikatakan semuanya lewat karena Tuhan yang ada bersama dengan mereka. Allah menunjukkan kesetiaan kepada bangsa Israel, walaupun kebebalan bangsa Israel yang ada pada mereka, tetapi Allah menunjukkan tetap Allah setia kepada mereka. Itu sebabnya untuk kita mengalami kemenangan, Efesus berkata, Efesus 6 ayatnya yang ke-10 sampai 20, pergunakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena lawan kita bukanlah darah dan daging, lawan kita bukan sesama kita. Kalau lawan kita adalah Farel, saya bisa. Waktu dia mau mukul, saya sudah tahu dia mau pukul di mana. Saya bisa tangkis, saya bisa pukul balik, dan saya sudah tahu kelemahannya di mana. Tetapi ini yang lawan kita nggak lihat. Kita nggak tahu dia mau pukul di mana kita. Kita nggak tahu dia mau hantam dari belakang, depan, atau samping, kiri, kanan. Nggak tahu kita. Tetapi kita bisa melawannya hanya dengan firman. Efesus berkata, pergunakan itu senjata Allah. Karena hanya dengan itu engkau bisa melawan tipu muslihat iblis, penguasa-penguasa di udara, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semua yang mau mencelakakan kita hanya bisa lawan dengan senjata Allah. Kalau kita pakai perlengkapan senjata Allah, percayalah kita akan menang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Karena yang memberikan kemenangan itu Yosua pasal 3 ayat 10 tadi. Allah yang memberikan kemenangan. Allah yang memberikan kemenangan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga kita terus akan mengalami sesuatu yang baru, yaitu pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu sebabnya mari dalam proses hidup kita, menjalani hidup kita, menjalani hari-hari kita, teruslah tetap ada di dalam Dia. Karena kalau kita di luar Dia, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena kalau kita di luar Dia, kita akan dipotong. Karena kita adalah ranting cabang yang tidak berguna. Sebab itu kita tetap tinggal di dalam Dia. Maka percayalah, ketika kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita. Maka bagi orang-orang yang mengasihi, Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Menurut firman Tuhan saya sampaikan di sini. Dan saya percaya hidup kita terus akan mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Sebelum saya berdoa, saya minta bantu doa, karena mungkin nanti jam 5 sore saya akan berangkat ke Bali. Sebetulnya sampai sore saya mau melayani. Tadi malam saya dapat berita dari kakak, karena kakak saya yang di Kalimantan waktu ikut ulang tahun GPDI, dia sakit di sana. Jadi masuk rumah sakit sampai sekarang masih di sana, dan ada begitu banyak yang harus diselesaikan, dan dia minta bantuan.
saking sudah lamanya dia di sana, dia sudah lupa kalau hari ini hari Minggu. Dia kasih tahu saya tadi malam jam 10:30, jam 12 saya harus cari klinik untuk rapi. Ya, bahwa dia mohon sangat kalau bisa pagi. Saya bilang nggak bisa, saya ada pelayanan. Ini kalau hari Senin, tolong. Waduh. Oke, akhirnya saya telepon Bapak Gembala dan saya minta izin untuk sore. Saya tidak ada karena saya akan berangkat ke Bali, dan mungkin dari Bali saya akan langsung ke Kalimantan. Ya, minta doa, dukungan doa supaya perjalanan bahkan proses nanti di rumah sakit Siloam Bali boleh berjalan dengan baik dan sampai ke Kalimantan Tengah Pangkalan Bun dengan baik, dan saya bisa kembali lagi bersama dengan kita melayani tempat ini. Tuhan berkati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah terima. Haleluya. Mari bermain musik. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saya rindu kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Engkau yang bekerja dalam segala hal bagi kami. Allah bekerja dalam segala perkara.
tahu Engkau ada dalam hidup kami. Masalah apapun yang kami hadapi di dunia ini, itu lebih besar daripada kuasa Tuhan. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan di dunia ini. Tidak ada yang bisa melebihi kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Engkau akan terus memberikan kemenangan demi kemenangan kepada kami anak-anak Tuhan yang terus tetap taat setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami tetap akan fokus dalam perjalanan hidup kami ke depan. Karena kami tahu Kau sudah menjadi satu kebahagiaan untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami percayakan terus hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah hari-hari kami ini kami terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Meteraikan menjadi rema kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga kami bukan menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang semakin ditinggikan, diagungkan dalam hidup kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk di tempat ini, di bawah di rumah. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Program pendalaman Alkitab diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Shalom Bapak Ibu Jemaat semua. Jadi kami dari Wadah Remaja dan Sekolah Minggu sedang melakukan pengumpulan dana lewat jualan makanan dan minuman dengan sistem pre-order tiap minggunya. Nah, untuk minggu depan kita akan menjual soto Cak Gundul dan Menggoti. Untuk sotonya seharga 20.000 dan Menggotinya seharga 12.000. Jadi untuk om tante yang ingin melakukan diakonia dan ingin memesan jualan kita, bisa langsung melakukan list di bawah atau lewat WA secara online ya. Jadi nanti akan di-share template listnya dan akan boleh diisi untuk jemaat semua. Jadi diakoni yang akan kita lakukan ini karena melibatkan anak-anak sekolah minggu, jadi kita akan melakukan diakoni internal yang akan disumbangkan untuk pembelian ruko nanti lewat penjualan karya dan makanan minuman ini. Mungkin itu saja pengumumannya. Terima kasih. Maka senantiasa undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dalam kasih Kristus Bapa dan kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur kami Tuhan, Engkau sudah
memimpin bahkan memberkati pada kami saat ini. Dan sebelum kami berpisah, berdoalah kami bersama-sama untuk bangsa Indonesia kami, dari pimpinan kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua Polri, TNI, dan seluruh instansi-instansi yang bekerja di negara Indonesia kami. Berdoa biarlah Tuhan Engkau yang memberikan mereka hikmat sehingga mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Bahkan setiap persoalan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, bersama-sama kami berdoa lewat pemimpin kami ini, Tuhan terus yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan kami percaya juga bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang baik. Para medis, para dokter yang menangani mereka yang terkena virus corona, Tuhan kami berdoa berikan juga kekuatan, perlindungan dari Tuhan sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik, sehingga para pasien boleh disembuhkan melalui tangan mereka oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh pergumulan umat-umat-Mu yang ada di tempat ini, apapun pergumulan mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Saat ini kalau ada jemaat-Mu yang sedang sakit, dimanapun berada, di rumah sakit, di rumah masing-masing, dengan tempat ini kami sama-sama berdoa dengan kuasa Tuhan. Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Sakit apapun yang mereka sedang derita saat ini, kami percaya dengan kekuasaan Tuhan Engkau akan menyembuhkan dan memulihkan dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali dengan baik. Terlebih sama-sama kami beribadah bersama dengan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pergumulan umat-umat-Mu dalam rumah tangga, pribadi, pekerjaan, usaha, Tuhan yang memberkati mereka semua. Dan biarlah mereka semakin melihat bahwa rencana Tuhan indah dan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dan itu Engkau akan lakukan bagi jemaat Tuhan. Mereka diberkati, mereka semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami, bahkan setiap program yang ada di gereja Shalom Kota Wisata ini dalam tangan-Mu lah, karena kami percaya Engkau yang berdaulat dalam semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan perjalanan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan, tiba di tujuan dengan selamat, nama-Mu yang dipuji dipermuliakan. Ketika kami berpisah dari tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing, kembali beraktivitas di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang mendahulukan semua, biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan jadi bagian dalam hidup kami semua. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini yang Tuhan sudah berkati. Mari angkat kedua belah tangan-Mu, lantai atas, lantai bawah, bahkan di rumah masing-masing kita terima berkat. Dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terima dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, pengentaran yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kalau tangan-Mu dada dan berikan pujian ini.